Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Lora Rahma Saputri, Najwa Sila Yazid, Raisa Puji Rosa Faluna, Yosifa Kolbinur akan menjelaskan tentang organisasi kurikulum. Menurut tabel, organisasi kurikulum dapat dipandang sebagai one of the most important factors in determining how learning progress. Kurikulum adalah pernyataan tentang tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat umum dan khusus serta bahan-bahannya dapat dipilih dan diorganisasikan berdasarkan suatu pola tertentu untuk kepentingan belajar dan mengajar. Pemahaman dalam menginterpretasikan makna kurikulum begitu dengan luas. Jadi, pada intinya kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh siswa yang memuat rencana untuk peserta didik dalam menentukan proses belajar dan mengajar. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. Yang pertama ada ruang lingkup atau yang disebut dengan scope, dan menunjukkan keseluruhan, keluasan, atau kedalaman dan batas-batas bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Pemilihan dan penentuan ruang lingkup bahan pelajaran tentunya harus melibatkan para pakar kurikulum seperti filsafat pendidikan, guru bidang studi, atau pakar psikologis dan sosiologis. Dan yang kedua, perlu adanya pendapat atau masukan dari berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan. Dan yang ketiga itu dapat didukung oleh hasil penelitian yang relevan dan memadai. Faktor yang kedua yaitu ada urutan atau sequences, yaitu menunjukkan keteraturan bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik, di mana bahan yang harus disampaikan itu terlebih dahulu dan mana yang bahan ajarnya yang akan dipelajari. Faktor yang ketiga ada kesinambungan atau continuity, yaitu sebagai adanya peningkatan, pendalaman, dan perluasan bahan pelajaran sehingga peserta didik itu dapat diharapkan mempelajari bahan pelajaran yang lebih kompleks atau yang lebih rinci. Di dalam kurikulum spiral, faktor kesinambungan ini sangat diperhatikan karena untuk memantapkan kesinambungan kurikulum perlu dibentuknya tim khusus yang melibatkan para pengembang kurikulum dari SD maupun sampai perguruan tinggi, bahkan dari TK maupun sampai perguruan tinggi. Faktor yang selanjutnya yaitu ada terpadu atau disebut integrated, yaitu faktor ini berangkat dari asumsi bahwa bidang-bidang kehidupan memerlukan pemecahan secara multidisiplin, yaitu untuk adanya fokus bahan pelajar yang terpadu baik berupa konsep, prinsip, maupun masalah-masalah yang perlu dipecahkan sehingga memungkinkan penggunaan multidisiplin secara fungsional atau lebih berfungsi itu. Keterpaduan ini dapat dilakukan di dalam bentuk kurikulum korelasi, kurikulum bidang studi, atau kurikulum terpadu berdasarkan bidang-bidang kehidupan. Untuk mencapai permasalahan yang utuh dan menyeluruh, maka keterpaduan ini bukan hanya dilakukan oleh guru dalam berbagai mata pelajaran, tetapi juga oleh para peserta didik melalui pengetahuan dari berbagai sumber belajar yang saling berhubungan. Selanjutnya ada faktor kesinambungan yaitu atau faktor balance. Keseimbangan isi atau bahan pelajar itu sangat perlu karena akan disampaikan kepada peserta didik dan keseimbangan proses pembelajaran. Keseimbangan ini berkaitan dengan seberapa besar pentingnya suatu bahan pelajaran bagi kehidupan peserta didik. Selanjutnya yaitu ada faktor waktu atau times, yaitu seringkali terjadi karena adanya perbedaan dari beberapa pendapat tentang alokasi atau waktu serta tempat antara pengembang kurikulum tingkat pusat dengan guru mata pelajaran di sekolah. Nah, hal ini tuh biasanya karena dari masing-masing menggunakan kriteria yang berbeda. Maka dari itu untuk sekedar pengembangan bersama atau pegangan bersama, distribusi waktu atau penyebar waktu dapat ditentukan berdasarkan kriteria antara tradisi pengalaman, pertimbangan para pengembang kurikulum, maka nilai atau manfaat ini serta tingkat kesulitan setiap mata pelajaran dan standar kompetensi mata pelajaran dapat diketahui. Dari saya, sekian. Dilanjutkan, Lora Rahma Saputri. Baik, selanjutnya adalah sifat dari kurikulum 2013, di mana sifat kurikulum 2013 sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kurikulum 2013 yang dikemas secara pembelajaran tematik, dan yang kedua adalah dikemas secara pendekatan saintifik. Nah, yang ketiga adalah dinilai secara autentik. Dan di sini saya akan menjelaskan sifat yang pertama, yaitu dikemas secara pembelajaran tematik. Satu sifat kurikulum yang dikemas dengan pembelajaran tematik. Nah, di sini pembelajaran tematik ini adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengkaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Nah, tema adalah pokok pikiran atau gagasan yang menjadi pokok pembicaraan. Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran termasuk salah satu jenis dari model pembelajaran terpadu. Nah, pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam proses belajar secara aktif, sehingga siswa akan memperoleh pengalaman langsung yang terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang telah dipelajarinya. Jadi melalui pengalaman langsung, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari saat belajar, dan mereka juga bisa menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Nah, pertama-tama, kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2013 dengan upaya untuk memperbarui dan meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu sifat dari kurikulum 2013, yaitu pembelajaran tematik, di mana yang pertama adalah berbasis pada kompetensi. Maksudnya itu, kurikulum 2013 menekankan pada pengembangan kompetensi siswa dalam berbagai aspek, termasuk kognitif, afektif, dan juga psikomotor siswa. Nah, pembelajaran tematik ini diharapkan bisa membantu siswa dalam mengembangkan kompetensi tersebut secara holistik. Selanjutnya yang kedua adalah interdisipliner. Maksudnya ini, pembelajaran tematik itu memungkinkan integrasi antara beberapa mata pelajaran sehingga siswa atau peserta didik itu bisa melihat hubungan antara berbagai aspek pengetahuan yang berbeda.
Dan yang ketiga adalah kontekstual. Pembelajaran tematik memanfaatkan konteks nyata dan relevan dalam menyajikan materi pembelajaran. Nah, jadi siswa itu akan lebih mudah memahami ataupun mengaitkan konsep-konsep yang dipelajari sebelumnya dengan kehidupan mereka pada hari-harinya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah aktif dan kreatif, di mana pembelajaran tematik mengutamakan keaktifan dan kreativitas siswa dalam mempelajari materi. Nah, siswa ini diajak untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, seperti kegiatan diskusi kelompok, eksperimen, ataupun proyek-proyek kolaboratif. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan karakter, di mana pembelajaran tematik tidak hanya mengembangkan kompetensi akademik, namun juga karakter diri siswa itu sendiri, seperti kepemimpinan, kerjasama, dan juga keberanian. Dan yang ketiga adalah berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat mengambil peran yang lebih besar dan membangun pengetahuan ataupun keterampilan mereka sendiri. Nah, itu mengenai sifat-sifat kurikulum 2013 berdasarkan pembelajaran tematik. Selanjutnya, model penalaran saintifik. Model penalaran saintifik menjadi dua, yaitu yang pertama penalaran induktif dan yang kedua penalaran deduktif. Penalaran induktif ini dimulai dari sesuatu yang istimewa sampai dengan sesuatu yang istimewa umum. Sebaliknya, penalaran deduktif dimulai dari penalaran umum tentang sesuatu yang spesifik. Selanjutnya ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah sebuah ide yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan yang dapat dicapai oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Pendekatan saintifik juga dapat digunakan oleh guru dalam mata pelajaran apapun untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kurikulum 2013 dapat dirumuskan dalam bentuk kompetensi, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014, pendekatan saintifik dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang meliputi pengalaman belajar berupa kegiatan mengamati, menanya, dan mengumpulkan informasi. Yang terakhir, membenarkan dan mengkomunikasikan. Selanjutnya ada tujuan pendekatan saintifik. Yang pertama sebagai jembatan untuk pengembangan sikap atau area aktif. Yang kedua ada keterampilan atau area psikomotor. Dan yang terakhir ada keterampilan pengetahuan atau area kognitif. Selanjutnya sifat kurikulum 2013 yang dinilai secara autentik. Apa itu penilaian autentik? Jadi penilaian autentik itu adalah sebuah evaluasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa secara nyata dan keterampilan mereka di luar kelas dengan memanfaatkan situasi dunia nyata dan tugas-tugas yang menuntut pemikiran kritis dan kreativitas. Penilaian ini menekankan pada pengembangan keterampilan yang relevan untuk dunia kerja, seperti observasi langsung, tugas proyek, presentasi, dan penugasan. Selanjutnya, sifat kurikulum yang dinilai secara autentik. Yang pertama ada berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 dirancang dengan mengacu pada kompetensi, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik agar dapat berfungsi dengan baik di masyarakat. Dengan berbasis kompetensi, kurikulum 2013 menekankan pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, holistik dan terintegrasi. Kurikulum 2013 menekankan pada pengembangan seluruh aspek peserta didik, yaitu intelektual, moral, sosial, dan emosional. Oleh karena itu, kurikulum 2013 terintegrasi dan menyediakan banyak kesempatan untuk membangun keterampilan dan pengetahuan dalam berbagai bidang. Selanjutnya, kontekstual. Kurikulum 2013 dirancang untuk memperhatikan konteks dan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, kurikulum 2013 menyediakan ruang bagi pendidik dan peserta didik untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu ada pembelajaran berbasis masalah. Kurikulum 2013 menekankan pada pembelajaran yang berorientasi pada masalah, di mana peserta didik ditantang untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran berbasis masalah, jadi peserta didik juga diajarkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Jadi kesimpulannya, dalam penilaian autentik ini, peserta didik itu diukur berdasarkan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dalam situasi dunia nyata. Dengan demikian, kurikulum 2013 dirancang untuk memungkinkan penilaian autentik dan memastikan bahwa peserta didik siap untuk menghadapi tantangan kehidupan nyata setelah lulus dari sekolah. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.